Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enajri Rezeki. Saya dari kelas K220MR. Di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya, yaitu dari matkul Pendidikan Agama Islam. Yang pertama itu ada tentang Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Secara istilah, ma'rifatul insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Sehingga ketika seseorang sudah mengenali dirinya sendiri, mengenal siapa diri kita, dari mana asalnya, dan untuk apa kita diciptakan. Selanjutnya ada definisi manusia. Itu sendiri berasal dari kata manu dan men, yang berarti makhluk yang berakal budi. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah yang lainnya. Selanjutnya, yang pertama yaitu asal penciptaan manusia. Manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah, dan unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. Selanjutnya, yang kedua itu yaitu ada unsur manusia. Dilihat dari asal penciptaannya, manusia tersusun dari unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah, dan unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. Dari dua unsur itu, berdasarkan fungsinya, manusia disimbolkan dengan tiga unsur utama, yaitu hati, akal, dan jasad. Yang pertama itu ada kolbu atau hati, yang kedua akal, yang ketiga jasad. Yang ketiga yaitu ada amanah manusia. Yang pertama ada amanah ibadah atau al-ibadah. Dalam kehidupannya di dunia ini, manusia diberi tugas-tugas agama, yaitu mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya, di mana jika dikerjakan mereka akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan mereka akan mendapatkan siksaan. Yang kedua ada amanah kepemimpinan di muka bumi atau al-kafalah. Dijadikan khalifah di muka bumi, maknanya adalah menugaskan kepada manusia untuk mengelola bumi dan memberlakukan perintah-perintah Allah. Di antara tugas khalifatullah fil ardi ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, fisik, serta meninggikan kalimat Allah. Selanjutnya itu yang keempat ada balasan. Mereka yang melakukan amal kebajikan akan memperoleh balasan kebaikan yang setimpal, bahkan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sementara balasan bagi orang-orang yang ingkar kepada perintah-perintah Allah adalah azab yang keras yang setimpal dengan keingkarannya itu. Selanjutnya saya akan membahas tentang makhluk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan, seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya yang pertama adalah lemah. Manusia juga diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Terkadang manusia mengalami lemah tekad, lemah iman, dan lemah kesabaran. Selain itu, manusia pun pada dasarnya memiliki kelemahan fisik, sehingga Allah menetapkan kebijakan dengan memudahkan berbagai perintah dan larangannya. Dan ketika menjadi kesulitan
dibolehkan manusia melakukan sesuatu yang asalnya adalah terlarang. Misalnya dihalalkannya memakan bangkai bagi orang yang kelaparan. Selanjutnya itu yang ketiga ada bodoh. Manusia juga diciptakan oleh Allah dalam keadaan jahil atau bodoh. Selanjutnya yang keempat ada fakir. Manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan tidak memiliki apapun. Semua yang dinikmati manusia sepanjang hidupnya adalah berasal darinya. Yang selanjutnya ada dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lainnya. Di antaranya yaitu yang pertama, memiliki keistimewaan. Manusia merupakan makhluk yang Allah anugerahi dengan berbagai keistimewaan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Yang kedua, ditundukkannya alam padanya. Allah telah menciptakan bumi dan memudahkannya untuk manusia sehingga manusia dapat mengambil manfaat yang tidak terhingga untuk kepentingan hidup dan kehidupannya. Allah menciptakan bumi itu bulat, terapung-apung di angkasa luas, tetapi manusia tinggal di atasnya seperti berada di tempat yang datar, terhampar, tenang, dan tidak bergoyang. Dengan perputaran bumi terjadilah malam dan siang, sehingga manusia dapat berusaha di siang hari dan beristirahat pada malam harinya. Selanjutnya ada dibebani. Manusia adalah makhluk yang dibebani tanggung jawab. Tanggung jawab yang harus ditanggung manusia ada dua, yaitu yang pertama adalah ibadah dan yang kedua adalah khilafah. Yang selanjutnya ada bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang diberi pilihan oleh apakah memilih al-iman atau al-kufru. Allah telah menunjukkan kepada manusia jalan kebaikan dan jalan kejahatan, dan telah diberikan pula manusia akal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga ia dapat memilih yang baik untuk dikerjakannya dan yang buruk untuk ditinggalkan. Selanjutnya saya akan membahas tentang takotul insan atau potensi manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Sedangkan manusia menurut KBBI adalah makhluk yang berakal budi, dan dapat disimpulkan potensi manusia adalah suatu hal yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan kekuatan. Selanjutnya, menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan. Maka dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Potensi itu meliputi potensi jasmani atau fisik, rohani atau spiritual, dan akal atau min. Ketiga, potensi ini akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Manusia diberi kebebasan untuk menentukan takdirnya. Semua itu tergantung dari bagaimana mereka memanfaatkan potensi yang melekat dalam dirinya. Manusia memiliki beberapa potensi, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Yang pertama itu ada potensi pendengaran. Manusia diberi hati, akal, dan pikiran untuk memikirkan, merenungkan, menimbang, dan membedakan mana yang baik bagimu dan mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat dan mana pula yang tidak bermanfaat. Selanjutnya yang kedua itu ada potensi penglihatan. Alat tubuh yang digunakan untuk melihat adalah mata. Potensi penglihatan manusia itu sangat besar, maka mata manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk membedakan berbagai macam objek. Allah memberikan penglihatan sebagai anugerah. Selain itu, manusia dianugerahkan penglihatan untuk dapat melihat dan memperhatikan kejadian alam semesta ini. Yang ketiga ada potensi hati. Menurut Al-Ghazali dan Al-Muhasibi, hati adalah raja yang mengawal semua kegiatan yang berlaku pada roh, nafsu, dan akal. Hati jugalah yang mengarahkan kelima panca indera manusia untuk melakukan
kebaikan atau keburukan. Selanjutnya, al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak sengaja. Tanggung jawab juga harus berasal dari dalam hati dan kemauan diri sendiri atas kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Selanjutnya saya akan membahas tentang ma'rifatul insan. Yang pertama ada nafsul insani atau jiwa manusia. Nafsul insan mempunyai dua kata, yaitu nafsu dan insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia. Sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Yang kedua ada jiwa. Dalam berbagai agama dan filsafat, jiwa adalah bagian yang bukan jasmania dari seseorang. Dengan demikian dapat disimpulkan jiwa dalam pandangan Islam adalah diri manusia itu sendiri, yaitu menyebabkan adanya kehidupan. Sedangkan dalam pandangan psikoanilis, jiwa diartikan sebagai suatu keadaan dalam diri manusia yang terdiri dari keadaan sadar dan keadaan tidak sadar. Dan dari keadaan alam tersebut yang mendorong untuk melakukan suatu perbuatan adalah alam tidak sadar. Oleh karena itu, dalam pandangan psikoanalisis, suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia berasal dari alam yang tidak sadar, baik itu perilaku yang baik maupun perilaku yang tidak baik. Jika dilihat dari definisi jiwa dalam Al-Quran, di mana jiwa adalah sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan, maka ada sedikit kemiripan dengan definisi jiwa dalam pendekatan psikoanalisis. Dapat dalam faktor yang menyebabkan timbulnya suatu perilaku itu ada perbedaan antara konsep Islam dengan konsep psikoanalisis. Selanjutnya, terima kasih atas perhatiannya dari presentasi yang kami bacakan. Bila ada kesalahan kata atau pengurangan kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.